Kalimat yang tidak efektif contohnya dapat dilihat di kalimat yang tertulis pada foto yang diunggah di Instagram berikut, yaitu pemerintah Indonesia nggak wajibkan syarat hasil tes negatif COVID buat turis asal Cina. Kalimat tersebut dapat diganti menjadi kalimat yang lebih efektif dengan mengganti kata-kata yang tidak baku seperti gak menjadi tidak, kata wajibkan menjadi mewajibkan, dan kata buat menjadi untuk. Dan kalimat tersebut akan menjadi efektif, yaitu pemerintah Indonesia tidak mewajibkan syarat hasil tes negatif COVID untuk turis asal Cina. Oke, di sini aku dapat satu postingan juga ya. Di sini ada bentukan jual beli itu, jual beli rumah. Di sini terdapat kata bahwa di dan jualnya itu dipisah ya. Yang dimana seharusnya tulisan ini tersebut tuh dirangkai menjadi satu, sehingga tidak ada kata pemisah atau spasi antara di dengan jualnya. Jadi kata di pada bentuk asalnya jualnya tersebut itu berkedudukan sebagai prefix ya atau hawalan pasif, di mana ini menerangkan bahwa rumah ini itu dijual, bukan sebagai berkedudukan atau sebagai preposisi, sehingga penulisannya itu harus digabung atau dirangkai dengan bentuk asalnya. Berikut adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Tommy pergi ke kampus, kemudian Tommy pergi ke perpustakaan. Ini dikarenakan terdapat banyak repetisi kata di sana. Lalu dapat diubah menjadi kalimat yang lebih efektif sebagai berikut. Dari kampus, Tommy pergi ke perpustakaan. Terima kasih. Contoh kalimat tidak efektif berbunyi, Riana rajin belajar agar supaya menjadi pintar. Perbaikan agar menjadi kalimat efektif adalah, Riana rajin belajar agar menjadi pintar. Atau, Riana rajin belajar supaya menjadi pintar. Hal itu disebabkan karena agar dan supaya merupakan sinonim atau kata yang memiliki arti yang sama, sehingga tidak perlu diulang dalam satu kalimat. Atau itu menjadi namanya pemborosan kata. Halo semuanya, berikut adalah contoh kalimat yang kurang efektif. Anya Geraldine bakal bagikan 11 juta buat yang bisa kasih rekomendasi hotel. Dan berikut adalah untuk kalimat yang lebih efektif. Orang yang bisa memberikan rekomendasi hotel untuk Anya Geraldine akan diberikan 11 juta rupiah. Berikut dari saya, terima kasih. Berikut adalah kalimat tidak efektif yang saya temukan di sosial media, yakni sebuah toko handphone tampilkan banyak driver ojol yang bawa kabur orderan mereka. Menurut apa yang saya pelajari di kelas bahasa Indonesia, kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Dan untuk mengubahnya menjadi efektif, kita bisa melakukan beberapa perbaikan untuk kalimat tersebut. Jadi, sebuah bisa diganti menjadi suatu, handphone bisa diubah menjadi bahasa Indonesia yakni ponsel, tampilkan bisa diubah menjadi menunjukkan, driver ojol bisa diubah menjadi pengemudi ojek online, bawa bisa diubah menjadi membawa, dan orderan bisa diubah menjadi pesanan. Jadi untuk kalimat efektifnya, suatu toko ponsel menunjukkan banyak pengemudi ojek online yang membawa kabur pemesanan mereka. Oke, kali ini saya akan menjelaskan gambar yang di depan saya. Pada gambar tertera kalimat terima kasih tidak berhenti merokok. Pada kalimat ini merupakan kalimat tidak efektif. Mengapa? Karena jika diterjemahkan, kalimat ini akan bermakna ambigu terhadap pembaca. Dapat dikategorikan beberapa contoh. Katakanlah memang latar belakangnya ini toko yang menjual rokok. Hal ini dapat diterjemahkan sebagai apresiasi si penjual rokok atau pemilik toko terhadap pembeli yang tidak berhenti membeli barangnya itu rokok di tokonya. Jadi itu bisa dijadikan salah satu terjemahan seperti itu. Atau mungkin ini merupakan apresiasi terhadap orang yang tidak berhenti di lokasi tersebut dan tidak merokok. Nah, jika memang ingin menegaskan ke makna yang situ, kita dapat menggunakan kalimat konjungtif, kata konjungtif yaitu dan, sehingga kalimat akhirnya akan menjadi terima kasih tidak berhenti dan merokok di lokasi ini. Oke, selanjutnya di sini saya menemukan sebuah spanduk yang tertulis menyediakan variasi dan aksesoris motor.
Tulisan ini dimaksudkan bahwa toko tersebut menjual barang-barang untuk membuat motor terlihat lebih menarik. Namun pada kalimat tersebut terdapat kata aksesoris dengan aksen C di tengah-tengahnya yang seharusnya dituliskan dalam bahasa Indonesia yang tepat dan benar, yaitu aksesoris. Jadi aksesoris ini menurut KBBI merupakan benda-benda yang digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung penampilan supaya terlihat lebih menarik, dan aksesoris ini tak hanya berlaku bagi manusia saja, tetapi juga dapat untuk benda mati seperti motor, mobil, dan lain sebagainya. Dalam spanduk tersebut tertulis kata aksesoris yang entah itu sebagai suatu bentuk kreativitas dari pemilik yang menggabungkan antara bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia agar menjadi satu kesatuan kata supaya terlihat lebih berbeda dari yang lain. Namun penggunaan kata aksesoris ini dinilai sangat tidak tepat. Spanduk dengan kata yang tidak tepat dapat berpengaruh terhadap minat konsumen untuk mengunjungi toko tersebut, terutama bagi orang yang mempunyai intelektual mengenai bahasa yang baik dan benar. Baiknya pemilik toko tersebut tidak asal dalam memberikan tulisan pada spanduk. Jika memang kurang yakin, seharusnya pemilik bisa bertanya kepada yang lebih mengerti atau mencari sumber yang dapat dipercaya. Eh, Setiap kata yang tertulis pada spanduk yang telah dibuat dapat menjadi pertimbangan bagi orang untuk datang dan membeli produk yang kita jual. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapat di sini seharusnya kita ini dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah KBBI, dan juga kita dan juga kita dapat menggunakan tanda baca yang tepat supaya makna yang terkandung di dalamnya tidak rancu. Dan kita sebagai bangsa Indonesia sudah seharusnya bangga dan bisa mengaplikasikan bahasa yang baik dan benar di kehidupan sehari-hari, terutama di tempat umum. Kurang lebih dari saya itu saja. Terima kasih.